Utama Surabaya. Saya mengajar beberapa mata kuliah di bidang struktur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah, saya akan menjelaskan metode pengajaran saya mengikuti DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu struktur jembatan. Metode DIA yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana Delivery menjelaskan bagaimana saya akan menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Kemudian Interaction menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Dan Assessment menjelaskan bagaimana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa secara objektif. Setelah menempuh mata kuliah struktur jembatan, diharapkan mahasiswa mampu untuk merencanakan, mendesain, dan menganalisis struktur jembatan dengan kriteria aman, tepat, dan efisien sesuai dengan persyaratan SNI. Secara detail, mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan komponen-komponen pada struktur jembatan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan, menghitung pembebanan pada struktur jembatan, baik jembatan betulang ataupun jembatan rangka baja. Kemudian mahasiswa mampu mendesain komponen struktur atas jembatan yang kuat dalam menerima beban statis, dinamis, dan gempa. Kemudian mahasiswa mampu mendesain komponen struktur bawah jembatan yang kuat dalam menerima beban statis, gempa, dan gerusan air. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan beberapa materi selama 14 kali pertemuan dengan 2 kali pertemuan evaluasi. Materi diantaranya adalah sejarah jembatan dan jenis-jenis jembatan, pengenalan komponen-komponen struktur jembatan, kemudian jenis dan klasifikasi pembebanan dalam mendesain struktur jembatan, konsep distribusi beban dan menghitung serta menganalisis komponen bangunan struktur atas dan bawah pada jembatan, dan konsep dan menganalisis peletakan pada struktur jembatan. Bagaimana metode pembelajaran penyampaian pada saat perkuliahan? Pada tahun 2020, untuk mengantisipasi pandemi COVID-19 di lingkungan kampus, maka aktivitas kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan metode daring, yaitu pertemuan secara online melalui aplikasi Google Meet. Sedangkan materi pembelajaran, absensi, tugas, dan pengumuman dibagikan melalui aplikasi Google Classroom. Kemudian pada tahun 2022 dilakukan metode pembelajaran secara hybrid di lingkungan kampus pada masa pandemi COVID-19. Perkuliahan dilakukan dengan mengkombinasikan perkuliahan daring dan mengaplikasikan Google Meet di tengah pembelajaran dengan batasan jumlah mahasiswa di kelas. Sebagian mahasiswa lainnya bisa mengikuti perkuliahan secara online, dan ini dapat mengunduh materi pembelajaran, tugas, dan melakukan absensi dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Secara perlahan, aktivitas perkuliahan mulai dilakukan dengan metode luring dengan syarat prokes ketat. Pembelajaran secara tatap muka di kelas dengan kehadiran mahasiswa 100%. Sharing materi pembelajaran, tugas absensi, dan pengumuman tetap dilakukan dengan aplikasi Google Classroom. Dalam perkuliahan, ada pun beberapa cara berkomunikasi dengan mahasiswa. Yang pertama, pada saat menjelaskan materi, saya selalu melakukan tanya jawab kepada mahasiswa yang bertujuan untuk merangsang kognitif dan psikomotorik mahasiswa, serta selalu melakukan proses belajar mengajar secara 2 arah. Mahasiswa yang aktif akan saya berikan tambahan poin khusus sebagai reward dari aktivitasnya. Kemudian, media Google Classroom sebagai sarana diskusi dengan mahasiswa mengenai tugas mandiri, tugas kelompok yang akan mereka kerjakan. Kemudian saya juga menyediakan fasilitas media WhatsApp sebagai sarana untuk diskusi secara individual di luar kelas. Bagaimana cara saya menilai mahasiswa secara objektif? Pada awal perkuliahan, saya selalu melakukan kontrol perkuliahan kepada mahasiswa yang berisi peraturan serta cara saya menilai dan bobot penilaian yang akan saya lakukan terhadap mahasiswa. Berikut contoh skema penilaian yang saya lakukan pada saat perkuliahan. Yang pertama ada 5% kehadiran, kemudian 20% tugas, kemudian 25% kuis, kemudian 10% attitude, dan 40% UTS atau UAS. Sekian video penjelasan mengenai metode DIA yang saya lakukan selama menjadi dosen. Demikian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu. semuanya. Pagi Bu Selamat Dita. pagi, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua?
Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga sehat terus ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan jembatan yang kedua ya. Bu Dita mau mengingatkan dulu terkait kontrak perkuliahan yang sudah dibacakan minggu lalu, minggu yang pertama. Jadi yang pertama, kehadiran paling lambat yaitu 15 menit. Apabila kalian hadir lebih dari 15 menit, maka silakan mengikuti perkuliahan dari luar kelas. Atau misalnya kalau online ya kalian harus silent. Yang kedua, berpenampilan dan berbusana sopan ya, meskipun kelas online. Jadi tetap harus rapi, harus menghargai forum. Kemudian yang ketiga, wajib aktif di kelas dan apabila kalian kuisnya tidak lulus atau tidak ikut ujian karena sakit, kita ngasih kesempatan mengikuti kuis susulan seminggu setelah waktu ujian dilaksanakan. Kemudian yang keempat, tugas harus dikumpulkan tepat waktu sesuai waktu yang sudah kita tentukan. Kemudian jika kalian berhalangan hadir harus izin ke Komting dan tetap menyelesaikan tugas dikumpulkan secepatnya setelah kalian sehat ya. Oke semuanya? Kemudian ini bobot penilaian Bu Dita. Yang pertama ada 5% kehadiran, jadi kehadiran itu wajib. Kemudian tugas 20% dan kuis 25%, UAS atau UTS 40% dan attitude 10%. Nah, karena di pertemuan kedua, maka kita melanjutkan terkait komponen ya, klasifikasi jembatan, jenis jembatan, kemudian sama komponen jembatan juga. Nah, klasifikasi jembatan. Jadi, klasifikasi jembatan ini dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama berdasarkan material, kegunaan, hambatan, dan letak lantai jembatan. Nah, pertama dulu yang berdasarkan material. Nih, kalian kan sering nih jalan-jalan kemana-mana, pasti ngelewatin kan, tahu menggunakan yang namanya jembatan. Coba boleh nggak ada sharing yang siapa? Mbak Mutia ya. Coba Mbak Mutia. Baik, Bu, izin menjawab ya. Sepengetahuan saya, klasifikasi jembatan berdasarkan material itu seperti jembatan kayu, jembatan baja, sama jembatan beton. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, memang betul ya. Nah, ini jembatan berdasarkan materialnya ada beberapa macam. Yang pertama ada jembatan kayu ya. Yang dimana jembatan kayu ini biasanya jembatan yang digunakan atau dibangun dengan bentang yang relatif pendek dan beban yang diterima relatif lebih ringan karena kayu ya. Dan pada saat penggunaan atau pembangunan jembatan kayunya ini pun harus ditentukan dulu dia menggunakan kayu apa dan kelas berapa karena ini juga pakai spek ya untuk membangun jembatan kayu. Nah, meskipun terlihat sederhana ini jembatan kayu, tapi proses pembuatan struktur jembatan kayu ini harus memperhatikan dan mempertimbangkan mekanikanya. Kalian kan juga ada mata kuliah struktur kayu ya di semester awal-awal. Ada, Bu. Oh ya. Nah, yang kedua nih jembatan rangka baja. Nah, biasanya jembatan rangka baja ini dipakai pada bentang pendek hingga bentang panjang. Dan jembatannya didesain untuk menerima beban yang cukup besar seperti beton pratekan ya, seperti jembatan cable stay ya, dan bentuknya lebih bervariasi. Bisa bentuk sederhana atau busur gitu kan ya. Nah, karena dengan jembatan baja ini bisa digunakan untuk bentang yang cukup panjang, maka biaya yang digunakan baik untuk pembangunannya atau pemeliharaannya pasti tidak sedikit gitu. Jadi
untuk jembatan klasifikasi baja ini memang tergolong jembatan yang kokoh ya untuk pembebanan yang besar. Kemudian selanjutnya ada jembatan beton bertulang. Nah, jembatan beton bertulang ini yang umum digunakan untuk jembatan bentang pendek hingga panjang. Kemudian ada juga jembatan komposit yang merupakan jembatan yang dibuat dari perpaduan dua bahan yang berbeda ya. Dari baja dikombinasikan dengan beton. Yang tentunya dengan mempertimbangkan sifat dari beton dan bajanya ini akan menghasilkan struktur jembatan yang lebih kuat dalam menerima pembebanan yang cukup besar gitu. Biasanya untuk jembatan komposit nih digunakan untuk jembatan-jembatan besar seperti di mana tuh? Di Amerika gitu kan ya. Jembatan apa sih yang lupa namanya. Terus ada juga jembatan beton prategang ya. Ini biasanya dipakai pada jembatan bentang panjang yang dia ini kenapa disebutkan prategang karena berisi kabel baja ya, kabel baja yang tujuannya itu memberikan tegangan awal berupa tegangan tarik terhadap betonnya ini untuk atau sebagai pengganti dari kinerjanya tulangan gitu. Jadi biasanya untuk jembatan beton bertulang biasa itu mampunya sampai 30 meter. Nah, untuk beton prategang ini bisa 2 kali lipat dari bentang beton bertulang. Bisa sampai 60 meter gitu. Jadi cocok untuk pembebanan besar juga. Nah, ini tadi berdasarkan materialnya. Selanjutnya berdasarkan penggunaan jembatan ada jembatan jalan raya ya, jembatan pejalan kaki. Jembatan pejalan kaki di Surabaya banyak ya, JPO ya. Kemudian jembatan penyeberangan ya, kemudian jembatan kereta api. Jembatan kereta api pernah nggak kalian menemukan di Surabaya? Mbak Sisilia, pernah nggak? Pernah, Bu. Di mana? Di daerah Gubeng itu, Bu. Gubeng yang beton bertulang ya? Iya, Kertajaya yang lurus itu loh, Bu. Kan ada jembatan di bawahnya jembatan jalan raya, atasnya jembatan kereta api. Iya benar. Sama juga ada yang jembatan kereta api Rangka Baja ya, di dekat stasiun Wonokromo. Oke, lanjut ya. Nah, ini berdasarkan hambatannya jembatan ada dua, makanya dua tipe sebenarnya. Jadi yaitu jembatan akuaduk, yaitu jembatan yang halangan atau rintangannya itu berupa air, kayak misalnya drainase, sungai ya. Kemudian ada juga yang tipe viaduk, itu jembatan dengan halangan berupa jalan raya. Nah, ini halangannya yang dituliskan di sini yaitu ada jembatan di atas sungai, di atas drainase, ya, di atas lembah. Di atas lembah ini nanti masuknya ke yang akuaduk, sama kayak yang di atas jurang. Nah, berdasarkan letak lantai jembatan, jadi lantai jembatannya ada yang posisinya di atas, ada jembatan yang lantai bawah, atau yang di tengah, gitu ya. Nah, itu tadi berdasarkan klasifikasi jembatan ya, berdasarkan 4 kriteria. Kemudian ada pun untuk material jembatannya, speknya ya, yaitu sebagai berikut. Jadi untuk material jembatan ini bisa menggunakan dari material baja ya, beton atau kombinasi dari keduanya, atau jembatan kayu atau duralumin. Nah, untuk perencanaan struktur jembatan baja, kalian bisa mengacu pada SNIT 03 2005. Atau bisa kalian juga rencanakan dengan struktur beton, kalian bisa nanti dicari ya SNIT 12 2004. Atau juga bisa mengacu ke Bridge Design Code ya, BDC atau BDM. Bridge Design Management ya. Di situ sudah lengkap juga untuk tipe-tipe material jembatannya.
Nah, ini cuma contoh aja, nanti kalian bisa cari di SNI-nya. Nah, ini dia masuk ke pembahasan komponen jembatan. Jembatan itu ada struktur bangunan atasnya, ada juga struktur bangunan bawahnya. Coba, kalian kan minggu lalu sudah berita suruh survei jembatan ya? Udah, surveinya udah belum? Udah, Bu. Sudah. Kalau untuk bangunan atas jembatan, Mbak Sisilia, coba disebutkan. Ada apa aja? Itu mohon izin menjawab untuk bangunan atas yang saya lihat di lapangan itu ada trotoar, Bu. Kemudian ada plat lantai. Kemudian gelagar memanjang, gelagar melintang. Dan kalau di jembatan lantai atas biasanya ada ikatan-ikatan, rangka, dan sebagainya. Bertanya ke mute. Oh, termute ya? Sorry. Oke, lanjut. Ya, seperti yang disampaikan sama Mbak Sisilia tadi ya, bahwa bangunan atas ada lantai kendaraannya, ada gelagarnya ya. Ini gambarnya ya, gambar potongan dari jembatan beton bertulang. Di situ ada gelagar. Nah, ada gelagar ini yang ke arah memanjang, kemudian ada diafragma, ada balok yang ke arah melintang. Dan ini ada fungsinya masing-masing ya. Nanti Berita jelaskan. Kemudian di sini juga ada plat lantai kendaraan dan dilapisi sama aspal. Biasa aspal ini digunakan sebagai beban mati tambahan ya. Kemudian ada trotoar dan ada railing sebagai bangunan pelengkapnya. Nah, untuk jembatan rangka baja hampir sama seperti jembatan beton bertulang. Di sini ada gelagar melintang. Gelagar melintang, kemudian ada juga yang rangka yang memanjangnya juga, ada ikatan angin bawah, kemudian ada rangka utamanya, ya ini rangka utamanya yang diagonal, kemudian ada gusetnya juga di sini. Gusetnya fungsinya untuk pengikat ya, pengikat dari strukturnya ini. Kemudian juga ada portal utamanya, kemudian ada ikatan angin atas dan ada pengaku melintang gitu. Dan di sini ya bisa dilihat ya, ini juga ada plat lantainya. Plat lantainya bisa pakai bondek, nah bisa pakai metal deck ini ya, bisa atau bisa juga pakai beton. Nah, kalau pakai beton maka gelagar yang memanjang itu harus dihubungkan dengan beton bertulangnya, yaitu menggunakan stud ya, stud konektor. Nah, ini dia perletakannya. Nah, adapun perletakan di struktur jembatan itu ada dua jenis ya, ada sendi dan ada roll. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini sendi. Jadi kalau sendi ini nanti seperti fungsinya sendinya manusia ya. Jadi nggak cuman badan kita aja yang punya sendi, tapi bangunan juga punya sendi, yang dimana fungsinya untuk menahan beban ya, agar tidak bisa bergerak dengan bebas. Jadi dia dikunci gitu ya, semacam pin untuk menahan batangnya agar tidak bergerak gitu kan ya, ke kanan atau ke kiri ya. Dia hanya menahan beban dari arah atas aja ya, jadi vertikal gitu. Nah, kemudian yang di sebelahnya ini beban perletakan roll gitu kan ya. Nah, biasanya untuk perletakan roll ini
akan dipasangkan dengan perletakan sendi, di mana roll ini berbeda jauh dengan sendi. Kalau sendi tadi mengunci ya, tapi kalau roll dia bisa bergerak bebas gitu kan ya, bisa ke arah horizontal gitu kan ya, ke arah maksudnya ke kanan atau ke kiri, ke arah X atau ke arah Y-nya dan sebagainya. Jadi tergantung desain dari jembatannya itu tadi. Kemudian ada juga di sini perletakan bearing pad gitu kan ya. Nah, perletakan bearing pad ini fungsinya sama seperti kombinasi dari perletakan sendi dan perletakan roll ya. Kenapa seperti itu? Karena ini materialnya dari karet yang kemudian ada lapisan bajanya. Nah, karetnya ini tadi yang dia berfungsi menjadi apa tuh namanya? Melentur gitu kan ya, seperti roll, sedangkan bajanya itu bersifat seperti sendi gitu kan ya, jadi pengakunya gitu. Nah, dia fungsinya untuk menahan deformasi geser atau deformasi rotasi yang terjadi pada jembatan, dan ini harus didesain ya untuk ketebalan dan lebar dari bearing pad-nya gitu kan ya, kemudian berapa lapis kebutuhan bajanya itu harus didesain, dan jadi ini menyesuaikan dengan apa namanya, perencanaan struktur jembatan kalian masing-masing gitu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Nah, ini dia Izin contohnya. bertanya, Oh iya, oke, Mas Arif. itu kan tadi kan ada macam-macam perletakan. Semisal dalam satu jembatan itu terdapat sendi-sendi gitu, apakah memungkinkan gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi jembatan itu kenapa Bu Dita tadi sampaikan bahwa jembatan itu harus dipasangkan antara sendi dengan roll ya. Jadi nggak boleh sendi-sendi atau roll-roll gitu kan ya. Nggak boleh. Jadi yang eh, yang didesain itu harus sendi dengan roll. Kenapa? Karena material beton bertulang dan material baja itu merupakan material yang bisa terpengaruh oleh kembang susut akibat perubahan suhu, akibat temperatur gitu kan ya. Makanya kenapa kalian waktu mendesain eh, jembatan dengan material baja ataupun material beton itu harus diperhitungkan juga suhunya, pengaruhnya sampai berapa kembang susut dari materialnya. Kalau kalian taruh taruh peletakannya itu sendi dengan sendi, nah, sendi itu kan ngunci ya, jadi kayak pin gitu, ngunci, dikunci. Jadi waktu pada saat dia itu mengembang ya, eh, batangnya ini tadi dia bisa mengalami crack atau bisa terjadi eh, lendutan yang besar gitu, sehingga nanti jembatannya cepat rusak. Atau misalnya roll, kalau roll tuh malah bahaya ya, malah bisa bergerak kemana-mana, bisa berpindah kemana-mana, bisa mengalami deformasi ke arah mana-mana saja gitu, jadi nggak bisa terkontrol. Jadi harus dikombinasikan antara sendi dengan roll. Satu sisi itu harus mengunci dan di sisi lain tuh ada yang boleh bergerak. Jadi waktu kembang susut dia akan bisa menyesuaikan dengan kondisinya. Gitu ya Mas Arif? Bisa terjawab? Tapi sudah terdapat jembatan. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian ini hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat uh, merencanakan peletakan ya. Jadi dia harus dipasang sebelum atau sesudah bangunan atas menumpuk. Kemudian diperhitungkan juga terkait temperaturnya, ya, temperaturnya, dan mungkin kalian kan ada uh, ada suatu desain yang di daerah lepas pantai misalnya dengan beban angin yang sangat besar gitu kan ya. Nah, itu juga harus diperhitungkan kan ya. Kemudian juga diperhitungkan juga kebutuhan baut angkurnya dan bagaimana pemasangannya. Nah, kemudian, nah ini perletakan harus mampu mengatasi tekanan tinggi ya,
susut dan rangka, kemudian efek dari getaran dan lendutan. Nah, ini bangunan bawah pilar. Jadi kalau kalian mengacu ke Bridge Design Code ya, di situ ada berbagai macam pilar yang didesain sesuai dengan kebutuhan perencanaannya. Jadi misalnya yang di sebelah kiri kalian itu kan ada pilar ya untuk biasanya untuk jembatan yang elevasinya tinggi ya dengan sungai ya. Tapi kalau yang pilar yang sebelah kanan itu biasa dipakai untuk jembatan dengan luasan sungai yang lebih besar tapi elevasinya cukup pendek. Nah, pilar ini harus mampu menerima beban yaitu berupa gegesek, aliran sungai, aliran air gitu kan ya, atau benda hanyutan, pukulan dari benda hanyutan, misalnya kayak banjir gitu, pasti ada banyak benda-benda besar gitu kan ya, kayak kasur gitu kan ya. Nah, itu harus mampu menerima beban itu. Kemudian juga ada gaya rem dari kendaraan dan beban gempa, karena ini berpengaruh pada tanah juga. Nah, ini juga ada kepala jembatan, yang dimana kepala jembatan berfungsi sebagai tembok penahan tanah. Jadi ada tanah aktif, biasanya dari arah wing wall ini, dan tanah pasif biasanya di depannya kepala jembatan, gitu kan ya. Jadi harus diperhitungkan dua-duanya, yaitu tanah aktifnya dan tanah pasifnya. Artinya kalian harus punya data tanah, gitu. Dan ini juga dihitung ya untuk kebutuhan tulangannya dan dimensinya, butuh ketebalan berapa gitu ya. Nah, ini contoh bangunan bawahnya. Nah, untuk pilar gitu kan ya. Untuk pilar ini kalau bisa diminimalisir gitu kan ya penggunaan pilar itu. Kenapa? Karena dia bisa mengurangi luas luas fungsi sungai gitu ya. Maksudnya di sini kalau sungai itu bisa digunakan seluas-luasnya sama si air ini tadi gitu kan ya, kalau bisa diminimalisir. Biasanya untuk bentang panjang itu yang efisien itu biasanya pakai baja gitu kan ya. Nah, kalau pilarnya 2 kayak gini, nah ini harus diperhitungkan betul ya terhadap gerusan tadi, terhadap beban tumbukan, beban aliran air. Nah, ini pondasi. Karena kalian sudah mempelajari juga terkait mata kuliah mekanika tanah ya, mektan ya. Ada berbagai macam pondasi. Ada pondasi dangkal, ada pondasi dalam. Pondasi dangkal tuh berupa pondasi langsung kayak cakar ayam ya. Pondasi apa lagi? Sumuran gitu kan ya. Kemudian pondasi dalam bisa tiang pancang, pakai tiang pancang. Nah, ini bisa kalian dapatkan di mata kuliah mekanika tanah. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada yang bingung nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, Berita kasih tugas nih. Ya, Berita kasih tugas. Nah, ini ada siapa aja nih? Nah, Mas Arief nanti tugasnya itu survei ya, survei jembatan dan list ya. Di list komponennya itu ada apa aja untuk jembatan beton bertulang tapi ya. Kemudian Mbak Sisilia nih, dia juga survei jembatan, dipoto dan di list itu jembatan Rangka Baja itu ada komponen apa aja. Kemudian untuk Mbak Mutia, ini jembatan Prategang ya, Suramadu ya. Nanti Mbak Mutia main ke Suramadu ya. Dan di list ya, ada Siap, Bu. apa aja tuh komponennya, oke? Oke, Bu. Oke, untuk Mbak Dia, jembatan kabel stay ya Mbak Dia. Baik, Bu. Ya, nanti main-main ke KAR kayak kemana gitu ya. Oke, jangan lupa tugasnya ditulis tangan ya. Foto dilengkapi juga sama fotonya. Dan apa namanya, terus